Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusviani Tiara Putri. Pada tugas mata kuliah folklore kali ini, saya akan membahas tentang Istana Dalam Loka yang berlokasi di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Istana Dalam Loka dibangun pada tahun 1885 oleh dinasti Dewa Dalam Bawah Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III. Dahulu, Istana Dalam Loka merupakan kediaman raja beserta keluarga sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Istana Dalam Loka adalah kompleks pemukiman kerabat kerajaan dengan segala perangkatnya, termasuk salah satunya adalah bangunan Balarea. Bangunan utama Balarea yang dibangun dengan kayu jati merupakan pengganti kediaman raja yang dulunya pernah terbakar saat terjadi letusan bubuk mesiu kerajaan. Dibangun dengan sistem baji, bangunan ini memiliki tingkat kelenturan yang tinggi apabila terjadi gempa bumi. Bangunan Balarea menghadap ke arah selatan, ke arah Sampat, alun-alun, masjid, dan juga Sungai Berangbara. Pemilihan selatan sebagai arah hadap rumah memiliki makna tersendiri. Berdasarkan hukum arah mata angin, selatan dipercaya dapat memberikan suasana sejuk, tentram, damai, dan juga nyaman. Tidak hanya itu, selatan pun bermakna menatap pada masa lalu yang bila diartikan, pimpinan harus memiliki kebijaksanaan dan kearifan dalam menyikapi masa lalu yang bisa dibawa ke masa kini. Bangunan berbentuk panggung ini memiliki 99 tiang penyangga dari kayu jati asli, yang jumlah tiang tersebut diambil dari sifat Allah atau Asmaul Husna yang berjumlah 99. Konstruksi bangunan berupa rumah panggung berlantai 2, digunakan menggunakan kayu jati yang dikeringkan dahulu dengan proses alami, sehingga kayu menjadi kokoh walaupun sudah bertahun-tahun, tetap kuat walaupun dimakan usia. Sedangkan bagian atapnya menggunakan sirap. Anak tangga Istana Dalam Loka berjumlah 17, yang sama seperti jumlah rakaat sholat 5 waktu. Pembangunannya pun memakan waktu 10 bulan 10 hari, sama seperti usia bayi dalam kandungan ibu. Balarea yang terdapat dalam kompleks istana ini memiliki banyak ruang yang masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Nah, ruang-ruangan yang terdapat di sana ada Lunyuk Agung, Lunyuk Mas, ruang dalam bagian barat, ruang dalam bagian timur, ruang persidangan, dapur, serta kamar mandi. Untuk Lunyuk Agung terletak di bagian depan. Ruang ini menjadi tempat musyawarah, resepsi, dan berbagai kegiatan kerajaan. Sedangkan untuk Lunyuk Mas, ruang dikhususkan untuk para permaisuri, istri menteri, dan staf penting kerajaan ketika dilangsungkannya upacara adat. Letaknya sebelah Lunyuk Agung tadi. Untuk ruang dalam sebelah barat terdiri dari beberapa kamar yang ada ruang sholatnya dan juga kamar panduan raja yang hanya disekat menggunakan kelambu. Untuk ruang dalam sebelah timur terdapat beberapa kamar, lebih spesifiknya ada 4 kamar yang dikhususkan untuk para putra atau putri raja yang sudah berumah tangga. Untuk ruang persidangan terletak di bagian utara bagian bangunan istana, yang pada malam harinya biasanya juga digunakan untuk tempat tidur para dayang. Sedangkan dapur letaknya bergandengan dengan ruang persidangan. Untuk kamar mandi terletak di luar ruang induk, letaknya persis di depan ruang tamu permaisuri berbentuk rumah 2 susu. Lantai pertama digunakan putra mahkota bermain, sedangkan lantai kedua digunakan para tuan putri menyaksikan pertunjukan yang berlangsung di istana.
Istana Dalam Loka yang dulunya digunakan sebagai kediaman para raja dan pusat pemerintahan beralih fungsi pada tahun 1932 sejak dibangunnya Istana Baru. Sekarang Istana Dalam Loka berfungsi menjadi cagar budaya yang mengingatkan kita bahwa pernah berdirinya Kesultanan Sumbawa yang berjaya pada zamannya. Nah, hingga kini masih banyak pengunjung lokal maupun pengunjung asing yang penasaran ingin melihat dalam dari Istana Dalam Loka serta mengetahui sejarahnya. Sejarahnya tersebut karena Istana Dalam Loka menggambarkan betapa agungnya semangat religius Kesultanan Sumbawa pada masa itu. Nah, untuk kalian yang penasaran ingin mengunjungi langsung Istana Dalam Loka, kalian bisa datang sekitar pukul 9 sampai jam 12 siang. Apabila ada penjaganya, kalian diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Dan apabila tidak, kalian bisa berfoto-foto di depan Istana Dalam Loka. Selain itu, apabila kalian mengunjungi Istana Dalam Loka, diharapkan untuk menjaga sikap serta langkah kalian agar kita menghargai dan tidak terjadi kerusakan dalam Istana Dalam Loka. Untuk kalian juga yang ingin mengunjungi masjid terbesar di Sumbawa, terletak di sebelah kanan Istana Dalam Loka. Oke, mungkin cuma itu informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luin tanpa sikitu maenta pamane bulaing tutino.